Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Jefferson Yamutan. Di sini saya akan menjelaskan dasar Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa jadilah orang sehat dengan berolahraga secara pantas dan makan selayaknya. Inilah prinsip yang diberikan Alkitab mengenai kesehatan dan olahraga. Alkitab juga memperingatkan kita untuk tidak tamak atau membuat hal yang berlebih-lebihan. Dalam Ulangan 21 ayat 20 mengatakan bahwa dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminat. Sini arti kata tamak yaitu orang yang suka membangkang atau melawan orang tua. Sifat seperti inilah yang disebut dengan ketamakan. Contoh lain dari ketamakan yaitu sifat rakus, serakah, atau orang yang memiliki keinginan yang sangat besar untuk memiliki atau menguasai banyak harta dan benda. Poin yang berikut menggodai. Ada 3 unsur permanen manusia, yaitu yang pertama tubuh, yang kedua roh, dan yang ketiga jiwa. Dalam tubuh terdapat 5 panca indera, yaitu telinga, hidung, tangan, mata, dan lidah. Sedangkan roh adanya sarana untuk bertemu dengan Allah Bapa. Jiwa merupakan pikiran, perasaan, dan kehendak. Apa yang paling banyak masuk melalui tubuh dan kerinduan akan Tuhan akan menentukan kualitas jiwa seseorang. Terdapat pada Filipi 2 ayat 1-5. Filipi 2 ayat 1-5 mengatakan bahwa jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 1-5 menyuruh kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan kepentingan orang lain juga. Arti kata imagodai sendiri, teselem atau yang artinya gambar, dan demut artinya rupa. Gambar dan rupa di sini tidak memaknakan kepada sesuatu hal secara fisik, tetapi lebih kepada sifat dan otoritas. Gambar dan rupa dalam paralisme Ibrani memaksudkan kita kata yang sinonim untuk menunjukkan suatu pengesahan bahwa makhluk manusia itu mulia.
Yang dimaksudkan dengan makhluk manusia itu mulia yaitu karena manusia memiliki pikiran dan manusia memiliki akal, sedangkan makhluk lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak memiliki akal atau pikiran. Manusia adalah makhluk yang dapat dikunjungi serta dapat berhubungan dengan bersekutu dengan Khaliknya. Kenapa manusia dapat mengunjungi dan berhubungan dengan Allah? Karena contoh manusia dapat berhubungan dengan Allah yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa kita sudah bisa dapat berhubungan dengan Allah secara langsung. Manusia adalah makhluk yang dapat dikunjungi serta dapat berhubungan dan bersekutu dengan Khaliknya. Contoh sederhana manusia dapat berhubungan dengan Khaliknya yaitu dengan memanjatkan doa. Dengan berdoa manusia sudah dapat berhubungan langsung dengan Allah. Yang berikut, Imago Dei menurut para teolog. Menurut beberapa teolog yang menafsirkan kata gambar secara harfiah, Imago Dei mencerminkan keserupaan manusia dengan Sang Pencipta yang tercermin dalam aspek-aspek akal budi, perilaku, emosi, dan moralitas yang membedakan manusia dari makhluk lain. Yang membedakan manusia dari makhluk lain yaitu manusia memiliki akal sehat, memiliki pikiran, sedangkan makhluk lain tidak memiliki akal sehat dan pikiran. Contohnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Eckhart, kemampuan manusia untuk menyadari dirinya sendiri yang membuatnya memiliki aspek ilahi. Westermann, tidak ada perbedaan antara istilah gambar dan rupa. Gambar dan rupa digunakan ketika manusia merespon kasih Allah. Irenaeus membedakan antara gambar dan rupa dalam Imago Dei. Gambar merujuk pada unsur fisik, sedangkan rupa merujuk pada unsur etis. Erastus Sardono mengatakan bahwa gambar dan Allah memiliki perbedaan yang penting. John Calvin yang mengatakan bahwa aspek spiritual yang tak terlihat dan abadi dari gambar dan rupa Allah ada dalam jiwa manusia. Arti dari gambar dan rupa yang pertama, gambar merupakan pikiran, perasaan, dan kehendak manusia memiliki perasaan seperti Allah Bapa. Sedangkan rupa, keserupaan kualitas dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Keserupaan ini harus manusia kejar karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Inilah yang disebut mengejarkan keselamatan, terdapat pada Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Filipi 2 ayat 12 sampai 16 mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah
angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dalam mengerjakan keselamatan itu, Allah memberi kelengkapan untuk kita. Firman, yaitu firman, Roh Kudus, dan peristiwa. Adam dan Hawa ingin mendapatkan ini secara instan, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Roma 8 ayat 28-29 menjelaskan mengenai standar dari keserupaan. Roma 8 ayat 28-29 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan Anak, supaya Ia Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kualitas pikiran dan perasaan akan menghasilkan manusia yang memiliki 4 potensi, yaitu yang pertama spiritual, yang kedua intelektual, yang ketiga moral, dan yang keempat mental. Spiritual, unsur kehidupan, unsur kesadaran ketajaman, membedakan benar kebenaran dan menyaris benar. Sedangkan intelektual menjelaskan logika, analisa, evaluasi, krisis, memilih, memutuskan, mempertimbangkan, dan menilai. Moral menjelaskan tentang etika, benar atau salah, integritas, mempunyai empati, bersih, tepat berperilaku. Sedangkan mental menjelaskan secara berpikir secara kompleks, kreatif, survive, adaptif, daya juang, pengembangan, problem solving, belajar hal-hal baru, dan lain-lain. Manfaat dari materi ini yaitu untuk mengetahui arti dari gambar dan rupa Allah. Satu pertanyaan dari saya yaitu, apa makna Imago Dei sebagai landasan Alkitab untuk bersikap toleransi? Baik, sekian penjelasan singkat mengenai dasar Alkitab dari saya. Sekian dan terima kasih.